A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terakhir. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masuk di hari Jumat. Saya selalu bilang hari Jumat nih hari bersih-bersih. Bukan cuma bersih tapi juga harus bersih hatinya. Setiap hari Jumat kita baca surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ini ada satu bagian di ayat yang terakhir di 102, 103 dan 104. Ayat ini cerita tentang bagaimana seseorang itu tidak ada jaminan bahwasanya amal soleh yang dilakukan itu pasti diterima Allah. Tapi hari Jumat ini juga jadi reminder kita bahwasanya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, balasannya juga besar dari Allah. Islam ini agama yang unik, abang kakak. Kenapa unik? Karena kata Rasulullah, orang beriman itu apapun yang dikerjakannya selalu ada balasannya. Sebelum saya lanjut, teman-teman, saya pengen sampaikan kepada abang kakak semuanya, ada persamaan antara kebaikan atau amal soleh dengan dosa. Apa persamaan antara kebaikan dengan dosa? Kebaikan dalam hal ini amal soleh, dosa dalam hal ini maksiat-maksiat yang kita lakukan. Nah, teman-teman semua lihat ya, screennya bisa nampak. Dosa. Dosa dengan amal soleh itu punya dua persamaan minimal. Yang pertama, kalau dosa itu pasti dibalas Allah. Amal soleh juga pasti dibalas Allah. Jadi ada kalimat ish masyi'ta fa innaka mayyitun. Bertingkah lakulah sesukamu. Mau jadi suami soleh, mau jadi istri solehah, mau jadi anak nakal, mau jadi orang baik, mau jadi orang kejam, mau jadi orang ketus, mau jadi orang sombong, ish masyi'ta fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu nanti pasti mati. Kau hiduplah sesukamu, kau lakukanlah semau-maumu, gitu kira-kira. Fa innaka mayyitun. Jadi bikin dosa pasti dibalas, bikin kebaikan juga dibalas. Lihat teman-teman, orang, mohon maaf sekali lagi, diceritakan dalam banyak kisah itu jadi pelacur lalu masuk surga.
hanya karena memberi minum seekor anjing. Tapi ada orang yang pulang dari medan perang justru malah dilemparkan Allah ke neraka. Ini dua kondisi yang kontras. Tapi ada juga yang masuk ke dalam surga karena turun ke medan perang. Bahkan ada yang tertahan ke dalam surga hanya karena mengambil tusuk gigi sebuah lidi. Bukan mengambil, makai. Mengambil sebuah tusukan lidi, dia bersihkan giginya lalu letakkan lagi. Itu menjadi penghalang dia menuju surganya Allah. Yang satu maksiatnya banyak sekali malah masuk surga. Yang satu amal solehnya banyak juga malah masuk neraka. Ini teman-teman menunjukkan bahwasanya semua itu masih sangat misterius. Yang tadi saya bilang, kenapa ada dua jenis rukun iman yang harus kita imani, yaitu qadha dan qadar. Qadha, ketetapan Allah yang belum terjadi. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Dan zoomnya, oke, masuk lagi. Teman-teman semua, persamaan yang lain daripada dosa dan amal soleh adalah antara dosa dan amal soleh sama-sama dihapus. Nah, inilah yang saya pengen angkat kali ini, teman-teman. Betapa pentingnya kita bersih-bersih hati dan bersih-bersih niat, bersih-bersih juga tingkah laku, mata, telinga, hidung, dan seterusnya. Satu, amal soleh dan dosa itu sama-sama dibalas Allah. Sama-sama apa? Tapi yang kedua, amal soleh itu juga sama-sama dihapus oleh Allah. Itulah yang diingatkan di ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Supaya teman-teman nyambung, pagi ini qadarullah, tidak ada yang kebetulan, dan saya tidak percaya dengan yang namanya kebetulan. Karena semua terjadi atas izin dan di bawah komandonya Allah. Kalau bahasanya itu, bahasa Qur'annya, Yasinnya itu, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari bulan berjalan sesuai dengan takdir dan ketetapan Allah. Nah, nanti kita akan bahas gong dari kajian pagi hari ini tentang bagaimana manusia menyikapi takdir yang sudah terjadi. Kalau kemarin kita bicara qadha, ketetapan Allah yang belum terjadi. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar tentang qadar. Apa takdir Allah yang sudah terjadi dan bagaimana cara menyikapinya. Kalau kemarin qadha bisa dirubah dengan apa? Cara kita merubah qadha dengan memperbaiki makanan. Hati-hati dengan apa yang kita makan, hati-hati apa yang masuk dalam mulut. Nah, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, tadi di surah Al-Kahfi bercerita tentang ada orang yang dihapus amal solehnya oleh Allah dan bisa jadi tidak punya bekal apapun di hadapan Allah, langsung minus. Jangankan masuk ke akhirat,
baru di kuburan pun sudah dihapuskan Allah amal solehnya. Na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya hari Jumat ini materinya saya tidak mau panjang-panjang, hanya mau mengingatkan teman-teman, sekecil apapun amal soleh kita bisa dibalas oleh Allah. Coba bilang. Tapi sebesar apapun amal soleh kita bisa dihapuskan oleh Allah dengan amat sangat mudah. Hari Jumat ini teman-teman, yuk kita duduk sama-sama, dudukkan hati kita lalu bilang, ya Allah, aku ini udah amal solehnya sedikit, jangan sampailah kau hapus amal solehku. Jangan dikira cuma antum yang ketakutan. Saya terus terang sangat takut. Kadang-kadang ngomong, antum enak dengar, hisapnya tidak banyak. Yang ngomong ini loh kena hisap luar biasa. Kita udah sedekah, ngasih orang, bahagiakan orang, terus kita berharap orang yang kita bantu tuh ucapkan makasih ke, mengapresiasi ke apa, ndak ada. Terus kita kesal, kenapa dia ndak hormati saya ya? Kenapa dia ada apresiasi ya? Habis hangus amal solehnya, menguap begitu saja. Dan teman-teman, gini loh, nggak tahu ya antum berpikir sama atau enggak dengan kadang-kadang saya mikir, amal soleh diterima dengan amal soleh dihapus itu lebih mudah amal soleh dihapuskan Allah. Salah niat tidak dicatat. Begitu beramal karena manusia tidak dicatat. Udah selesai antum beramal, terus antum bilang gini, kan untung ada saya. Kalau tidak ada saya kan tidak bisa. Habis tidak? Di depan salah, di tengah-tengah kalah, di akhir juga kalah. Bes. Seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing itu menunjukkan betapa kecilnya amalannya itu. Tapi karena dilakukan lillahi ta'ala, karena Allah, Allah angkat derajat jadi besar. Nah teman-teman, amal soleh dan dosa punya persamaan. Sama-sama apa? Sama-sama dibalas Allah. Yang kedua, sama-sama dihapuskan Allah. Teman-teman, ingat tadi saya bilang ya, kawan-kawan abang kakak semuanya, amal soleh itu belum tentu diterima. Amal soleh belum tentu diterima. Tapi dosa tuh udah pasti nambah. Kita nengok sesuatu yang tidak boleh kita tengok, udah bikin dosa kan? Kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ternyata karena Allah, diterima Allah. Pas perjalanan waktu, kayaknya istighfar aku yang tadi itu ikhlas lah kayaknya. Habis enggak? Habis langsung. Nah, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, di situ saya mengajak dan muhasabah, introspeksi. Coba lihat dulu surat Yasin. Tadi juznya juz 23. Hari ini tidak ada yang kebetulan. Ini adalah salah satu ayat favorit saya. Kalau saya sholat, saya suka baca ayat ini. Ada Quran surat Yasin ayat 60. Yasin ayat 60. Nanti banyak pertanyaan, gimana caranya biar istiqomah Ustaz, nguruskan niat gimana Ustaz? Insyaallah nanti hari ini saya kasih doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Surat Yasin surat ke-36 ayat 60 sampai 62. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Lihat Quran bilang apa? Alam a'had ilaikum, bukankah telah aku sampaikan padamu wahai manusia? Sudah banyak cerita-cerita di Quran itu tentang permainan iblis, permainan setan. Allah ta'budu syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Musuh tuh berarti pengen keburukan kita, pengen kehancuran kita, pengen kita rusak, pengen kita sama-sama dia di neraka. Dia sudah tahu endingnya di mana. Nggak akan ada ceritanya dia masuk surga. Dia udah tahu, aku tidak mau masuk neraka seorang-seorang. Bodoh lah. Maka kalau tidak mempan ngajak maksiat fisik, maksiatnya maksiat hati. Coba diulang. Kan iblis tahu betul. Orang ini diajak zina udah tidak mau, diajak makan riba udah tidak mau, diajak minum minuman keras gitu, jus batu, jus pasir itu udah tidak mau. Transaksi yang batil udah tidak mau. Orang ini udah pakai kopiah kok, udah masuk masjid, udah bikin masjid malah. Kata Allah udahlah, kata setan udahlah, ini tidak bisa nih pakai cara-cara biasa. Bikin dia bermaksiat di hatinya. Kalau tidak ada saya, untung ada saya. Wih, ini teman-teman, Masya Allah, tabarakallah, ujian betul. Ingat tadi amal soleh sama-sama dibalas, dan amal soleh sama-sama dihapus. Jadi Ustadz, ketika kita, ini Mas Ari untung nanya ya, kalau niat kita masih ada sebersit riya, kemudian berapa waktu kemudian kita sadar kesalahan dan beristighfar akan pahala, apakah amal tersebut masih berlaku? Ya wallahu a'lam, terserah Allah. Maka tugas kita tadi saya bilang, usikum wa nafsi bittaqallah, luruskan niat, bersihkan hati. Kita berusaha sekuat tenaga. Maka orang kalau belum hijrah, maksiatnya fisik. Coba diulang. Ya. Tapi kalau sudah hijrah, maksiatnya hati. Tapi kajian saya pagi hari ini tidak sedang menakut-nakuti antum semua untuk tidak melakukan. Nah, jadi gimana secara nilainya? Kalau antum sadar banyak dosa, banyak maksiat, banyak kekurangan, justru malah tambah semangat, berarti itu benar karena Allah. Kalau gini aku berarti tidak boleh diam. Berarti kalau gini aku harus bergerak terus nih. Berarti kalau gini aku harus bikin lagi amal soleh yang lain.
Masalah diterima atau enggak terserah Allah. Pokoknya aku berdoa minta supaya Allah terima, dan aku akan lakukan semaksimal mungkin, ikhlas niat lillah karena Allah. Namanya gak berusaha, hasilnya serahkan Allah. Karena teman-teman, tidak ada orang yang masuk surga karena amal solehnya, itu tidak ada. Tidak ada orang yang masuk surga karena amal solehnya. Orang itu masuk surga karena ridhonya Allah. Masalahnya, yang mendatangkan ridho Allah itu adalah amal soleh yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan untuk Allah. Pertanyaan selanjutnya, amal soleh mana yang diterima Allah? Kita tidak tahu. Antum ngasih orang duit, campur ria, tak dapat. Antum ngasih orang senyum lillahi ta'ala, dapat balasannya. Maka teman-teman, nanti kita akan paham gong yang tadi saya bilang. Lihat baik-baik. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Kalau kau mau tahu, kata Allah, mau selamat, gimana caranya? Ani'buduni, sembahlah aku. Nah, jadi teman-teman, ani'buduni hadza siratum mustaqim itu gongnya. Kau tak usah toleh samping kiri kanan, kau tak usah pedulikan apa kata orang, kau tak usah pikirkan prasangka-prasangkamu, kau tak usah terganggu dengan apa statement orang. Oh, kita lagi bahagia, jalan ya terus. Luruskan niat, bersihkan hati, istighfar terus kita kan, sambil berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tolong terima amal soleh kami ya Allah. Kami tahu amal soleh kami ini receh-receh ya Allah, amal soleh kami ini tidak banyak ya Allah. Minta sama Allah hati kita ini diikhlaskan. Maka saya sering bilang sama kawan-kawan, lakukan, lupakan. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Hendaklah menyembah Allah, ya berbuat sesuatu ya karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena manusia. Antum dah tidak ada urusan dipuji dengan dicaci maki, itu bagi antum sama aja. Saya sering cerita tentang Khalid bin Walid kan. Khalid bin Walid jadi panglima perang, jadi tentara perang. Terus orang tanya, Ustadz, setelah hijrah kok ujiannya datang bertubi-tubi Ustadz? Itulah uji komitmen. Test drive. Apa? Iyalah. Kamu saya terima kerja di sini 1 bulan training ya. Namanya gak training, suka-suka lah. Betul gak? Kadang cuci piring, kadang bekemas, kadang beli ikan lauk. Namanya karyawan training. Masa antum mau langsung instan, mau langsung naik ke atas, muncul ke permukaan? Belum, semuanya ada trainingnya. Saya bilang, saya di training juga 8 tahun kurang lebih. Bertanya saya teman-teman, ya Allah kapan kira-kira selesainya nih? Kan ujian itu yang manusia itu suka tidak kuat tuh kan ujian duit. Tak berduit dia bisa kafir, banyak duit pun kafir. Coba diulang. Tak berduit kafir, banyak duit pun kafir. Tak berduit bikin maksiat, banyak duit pun bikin maksiat. Tak berduit dia curi, mohon maaf ya, jual diri, bikin maksiat. Tak berduit, korupsi, ngambil duit orang, ngambil duit perusahaan. Begitu sudah di atas, bikin maksiat lagi. Udah bosan main sama perempuan, berzina sama laki-laki. Kan gila ini. Antum kira duit tuh pasti datangkan kebaikan? Belum tentu. Duit itu netral bos. Harta itu netral, tergantung di tangan siapa. Punya mobil bisa tidak bikin maksiat? Bisa. Tak punya mobil bikin maksiat? Bisa. Bisa. Punya mobil maksiat, maksiatnya fisik, bawa istri orang. Tak punya mobil bikin maksiat, maksiat hati.
dia tuh pakai mobil, jangan-jangan hasil curi, pakai dukun kayaknya, begini-begini. Ente adalah tak punya mobil, miskin, hati busuk, la ilaha illallah. Mobil lunas, maksiat. Mobil nyicil, maksiat. Cuman pagi ini itu aja yang saya mau sampaikan kawan-kawan. Amal soleh dan dosa punya dua persamaan. Sama-sama dibalas, sama-sama dihapus. Antum jangan GR. Ada besar sekali. Pertanyaan gini teman-teman. Sekecil apapun amal soleh kita, pasti dibalas Allah. Sebesar apapun amal soleh kita, bisa dihapus Allah. Tahu nggak si Fulan tuh, dia tuh bezina loh, begini. Terus antum ngomongkan itu dan ternyata benar, itu namanya gibah. Kalau sudah gibah berarti dosa dia pindah ke antum, amal soleh antum pindah ke dia. Tapi enak Ustaz ngomongkan orang tuh, memang terhapus semua. Dan Allah bilang di ayat 62, ayo baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Afalam takunu ta'qilun. Udah banyak yang aku sesatkan kata Allah. Udah banyak yang jadi belok kiri, sangsut hidupnya. Setan punya kerja. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Jibillan katsira artinya sekelompok besar. Boleh enggak saya bilang mayoritas? Boleh enggak? Mayoritas itu berapa persen? Lebih dari 50. Kalau 70% masuk mayoritas enggak? 90% masuk enggak? 99% masuk enggak? 99,9. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Afalam takunu ta'qilun. Nah, maka teman-teman, pagi hari ini saya mau ngasih doa untuk antum semuanya. Doa ini yang diajarkan sama guru saya. Saya mau kasih sama kawan-kawan semuanya. Kalau mau diterima, terima. Kalau enggak apa-apa gitu. Ya? Ada doa yang saya diajarkan sama guru saya. Doa ini kalau bisa dihafalkan sama-sama. Teman-teman, kita semua punya ketakutan yang sama. Jangan dikira, teman-teman. Saya kan sering cerita, ini SMK dimulai dari tahun 2012. Dilakukan dari dulu satu-satu, baru ini muncul ke permukaan, baru ini ada tayangan live-nya, baru ini. Selama ini tidak ada. Saya pun ketakutan juga dan tidak tahu juga amal yang mana yang diterima Allah. Tapi tugas saya tidak boleh berhenti. Saya harus tetap ngajar, harus tetap menyampaikan. Biarlah Allah yang milihnya, biarlah Allah yang menentukannya. Amal soleh mana yang diterima Allah terserah. Yang penting teman-teman, kita selalu berdoa dan minta sama Allah, semoga sekecil apapun amal soleh ini mendatangkan ridho Allah. Jadi gimana Ustaz cara membersihkan hatinya? Nah, hari ini yang saya mau ngasih doanya ke antum semuanya. Maka tadi kan kita punya pelajaran yang sebelumnya itu adalah qadar, qadha. Qadha itu belum terjadi. Ya kan? Sedangkan qadar itu yang sudah terjadi. Nah, kehidupan yang sudah terjadi dan sudah kita lewati ini bagaimana cara menyikapinya? Ya kan? Khairuhu wa syarruhu.
yang wajib kita lakukan teman-teman terhadap yang sudah terjadi. Ya, kita bicara qadar hari ini. Qadar Allah itu, kalau itu khairuhu, kalau itu kebaikan, bagaimana cara menyikapinya? Kalau qadar yang terjadi takdirnya adalah takdir baik, ketetapan yang menurut kita itu nyaman, enak. Nah, saya lebih tepatnya nyebutnya bukan baik buruk ya, tapi nyaman. Karena manusia itu menentukan baik buruk itu tergantung enak atau enggak di mata dia. Enak nih Ustaz, bagus nih Ustaz, suka saya. Dah, takdir baik kata dia. Sakit Ustaz kayak gini-gini ini takdir buruk kayaknya. Kok bisa ente nilai gitu menurut penilaian ente? Padahal orang beriman itu kan apapun yang takdirkan Allah baik dua-duanya. Jadi apa Ustaz? Mau dia khairuhu wa syarruhu, cuma satu jawabannya, yaitu ridho. Nah teman-teman, apa bedanya ridho dengan ikhlas? Ikhlas itu ketika melakukannya. Apa ikhlas itu? Antum melakukan kebaikan diniatkan hanya karena Allah, itulah disebut ikhlas. Supaya tidak ribet cara berpikirnya Ustaz, antum bisa melupakan kebaikan antum seperti antum melupakan keburukan antum. Antum bisa menyembunyikan kebaikan yang antum lakukan seperti antum menyembunyikan keburukan dan aib-aib antum. Abang kakak yang hari ini punya istri pasti punya aib yang sampai hari ini tidak boleh istri tahu. Kakak yang punya suami pasti punya aib yang suami juga tidak boleh tahu. Jadi ikhlas itu seperti kita menyembunyikan aib-aib kita, seperti itulah kita menyembunyikan amal soleh kita. Maka 2 L yang saya sering bilang, lakukan dan lupakan. Tapi Ustaz terhadap yang kalau ridho gimana? Ridho adalah sikap menerima semua ketetapan Allah yang sudah terjadi dengan tetap berprasangka baik kepada Allah. Itu ridho. Menerima semua ketetapan yang sudah terjadi dengan tetap berprasangka baik kepada Allah. Saya pulang dari Malaysia bangkrut, tak punya duit, tak punya apa-apa, tak dikenal siapa-siapa, tak juga tahu ngapa-ngapa. 2012, mungkin di antara kawan-kawan di sini 2012 ada yang sedang jaya-jayanya, ada yang sedang banyak-banyaknya duit, ada yang sedang sukses-suksesnya. Saya qadarullah 2012 tuh sedang tak punya apa-apa dan baru mau mulai melakukan hal kecil. Tapi waktu itu saya bilang, mengeluh, caci maki, nyalahkan orang lain tidak menyelesaikan masalah saya. Semakin saya menyalahkan orang lain, masalah saya semakin tak selesai. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah, saya mulai dari diri saya dulu. Saya lakukan apa yang saya bisa lakukan. Saya tidak mau paksa orang lain untuk meniru apa yang saya lakukan. Biarlah saya melakukannya sendiri dulu. Siapa tahu ada yang mau ikut, alhamdulillah. Dah. Akhirnya teman-teman, semakin saya memperbaiki diri, berusaha memperbaiki diri, atas izin Allah, samping kiri kanan saya diperbaiki sama Allah. Dengarkan kata-katanya. Semakin saya memperbaiki diri saya, semakin kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, samping kiri kanan kita diperbaiki sama Allah. Siapa yang memperbaiki? Allah. Antum jangan pernah berpikir antum yang merubah istri, antum yang merubah suami. Tidak bisa. Walaupun antum udah kasih dia tas mahal harga 300 juta, tidak berubah sifatnya, sama ya. Bengak ya bengak.
Peka ya peka. Antum kasih dia bunga plastik yang harganya 15.000. Kalau memang akhlaknya baik, tak ngefek bagi dia. Dia bilang, suamiku, apapun yang kau kasih, aku tetap berkhidmat, melayanimu apa adanya. Tapi masa iya suami ngasih bunga plastik kan gitu? Pastilah suami mikirkan hadiah. Tapi ada juga udah dikasih hadiah pun tak berubah. Antum yang bodoh. Kalau antum berharap dengan dikasih hadiah bagus dia jadi lebih baik gitu, nanti antum kecewa. Pokoknya saran saya kalau ngasih apalagi istri, pasangan, lakukan, lupakan. Dia pun, pasangan kita pun sama kak. Udah transfer ya sayang? Hah? Kan lupakan. Saya udah lupa tuh ditransfer barusan katanya. Ini istri di planet Pluto. Nggak ada di sini. Wah, antum nih tengok muka-muka solehah semuanya. Apa? Muka perempuan solehah. Antum jangan sakit hati kalau dia ngelupakan kebaikan antum. Tahu nggak teman-teman? Supaya netral ya. Ini cara saya ya mentreatment ya. Jangankan ente, coba bilang. Allah aja dilupakannya. Itu kalimat yang sering saya ucapkan dalam hati saya berulang-ulang untuk netralisir ketika ada nyakit hati mau mulai datang. Apa kalimatnya? Apa mantranya? Apa mantranya? Jangankan ente, Allah jadi lupakannya. Dah, kalau saya sudah dengar kalimat itu tuh, langsung rasanya tuh, entahlah dia apa kan? Setan emang. Nah, ya lu nyumpah-nyumpah lah gitu kan? Jangan. Jangankan ente, Allah jadi lupakan. Tapi suami saya tuh Ustaz, saya sudah berusaha Ustaz sekuat tenaga untuk jadi istri yang solehah di hadapan dia. Salah. Pula jadi istri yang solehah di hadapan dia. Di hadapan Allah lah kakak jadi istri solehahnya. Manusia, mana yang enak diambil, tak enak lupakannya. Pas ada mau datang, pas tak ada mau pergi. Manusia. Tengoklah kalau lagi susah tuh di mana dia duduknya? Sap depan, di pojok, ya kan? Nangis situ. Susah. Tapi giliran dah berhasil, hilang. Mana kau ni kata Allah. Jadi saya teman-teman terus terang ya, tidak pernah ada urusan antum mau datang SMK atau tidak datang SMK itu tidak ada urusan sebenarnya bagi saya. Saya secara pribadi ngomong sama diri saya, aku yang perlu SMK ini. Saya loh yang ngisi SMK ini, aku yang perlu. Maka saya bilang sama Allah, ya Allah, kasih saya sehat ya Allah, supaya besok pagi saya bisa belajar lagi dan mengajar, berbagi ilmu, menyampaikan ayat-ayat-Mu ya Allah. Kasih saya sehat ya Allah. Hari ini kan udah terjadi dengan izin Allah. Habis nanti nahtatim bilhamdallah. Besok gitu lagi doanya, ya Allah, besok ya Allah, 1 hari lagi ya Allah, tambah ya Allah, hari Sabtu ya Allah. Ahad belum tahu nih, hidup ke tak mati ke udah. Bilang lagi, ya Allah, besok hari Ahad ya Allah, SMK ya Allah. Saya yang perlu cuma saya kasihan kalau saya tidak kasih tahu antum. Mohon maaf ya, udahlah ente miskin, tak berduit, susah, nama baik lagi hancur, saldo minta maaf, utang banyak.
Rumah tangga babak belur, anak error konslet, nggak mau datang ke masjid, nggak mau belajar. Itu saya bilang ular metok gergaji. Udahlah bodoh, tak mau belajar. Tahu ular metok gergaji? Ular ada gergaji, dipatok sama dia, berdarah. Dia bilang, ngelawan nih, dipatok lagi, berdarah lagi, dililit sama dia, sobek perut ular tuh. Siapa yang bodoh? Ular. Itulah saya bilang orang bodoh tak mau belajar. Saya kasihan kalau nengok. Kalau antum sudah kaya, antum udah banyak duit, udah bisa cemilannya sop buntut sebelum tidur, tak apa-apa. Ini udah miskin, susah, motor kredit, berasap-rasap, campur bensinnya, campur dorong. Dekat sama Allah, ngakunya orang pondok. Kalau antum ada di pondok tapi tidak mau ikut aturan pondok, antum keluar dari pondok ini. Ngapain pertahankan di sini? Antum mau jadi apa di sini? Iya kan? Jelas nggak kira-kira? Siapa sih ngundang antum ke pondok ini gitu? Kita tarik-tarik antum ke sini. Ada. Teman-teman ingat kuat-kuat, ingat sekali lagi, tidak ada orang yang bisa kita rubah. We cannot change anyone. Kita tidak akan pernah bisa merubah hati seseorang. Tidak bisa. Yang bisa merubah cuma Allah. Masa antum tidak belajar sih? Nabi Muhammad tidak bisa ngasih hidayah sama pamannya. Lembut ke pamannya tuh keras ke? Tidak tahu. Abu Thalib tuh lembut sekali, baik sekali. Kenapa tidak mau masuk Islam? Abu Jahal dengan Abu Lahab tuh kan pamannya Rasulullah juga. Kenapa benci benar sama keponakannya? Nabi Nuh, Nabi Lut sayang betul sama istri dan anaknya. Ngapa istri dan anaknya tidak mau beriman? Nabi, kita bukan ustadz. Ustadz ya belum tentu kan. Apa gitu Nabi? Jauh sekali teman-teman. Maka pertanyaannya balik lagi. Tanya ke dalam diri, aku yang perlu Allah atau Allah yang perlu aku sih sebenarnya? Cuma Allah yang bisa ngerubah. Kita tidak bisa ngerubah siapapun, walaupun satu kasur. Asia masuk surga tak? Asia masuk surga tak? Asia istrinya Fir'aun. Fir'aun? Satu kasur suami istri. Ngapa satu surga satu neraka? Ustaz saya sedih Ustaz, istri saya tuh begini-begini Ustaz. Saya sedih Ustaz, suami saya begini-begini. Masuk surga masuk neraka tuh masing-masing. Coba diulang. Tugas kita ngajak, tugas kita mendoakan, memberikan keteladanan. Maka antum-antum yang belum dapat jodoh, jangan nengok cantik ya, jangan nengok ganteng ya, makanlah tuh ganteng, kena aspal hilang gantengnya. Tapi kalau antum minta sama Allah dikasih pasangan yang sama-sama berjalan menuju surga, berusaha untuk menggapai surga bersama, itu pertahankan. Ustaz, kalau istri saya gimana Ustaz? Ente yang pilih dulu kan? Pajak ditanggung pemenang. Syukurilah tuh yang ada tuh. Nah, jangan nak noleh-noleh samping kiri kanan, jangan nak gatal. Syukuri apa yang ada tuh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ikan sapu-sapu tuh ada dagingnya, tapi seuprit. Padahal hari Jumat ini pengennya lembut-lembut, jadi ngegas pula. Nggak apa lah ya, gara-gara ngomongkan sop buntut kayaknya tadi. Saya teman-teman paham enggak? Kemarin saya bilang sama budak-budak, kalau saya marah saya bilang,
masih sayang. Lawannya cinta, Pak. Nggak peduli. Rangga punya anak namanya Raffi. Terus Raffi main di tepi jalan. Rangga diam, ya tengok, ya bagus nak, bagus, bagus. Bapak macam apa ente kan gitu. Ada mobil nak, tengah sikit nak, tengah sikit. Nggak mungkin, Rangga pasti teriak Raffi. Angkat suara kan, lari tangkap. Nggak boleh main tepi jalan nak, marah pasti. Sayang. Tahu nggak? Lawannya cinta tak peduli, bukan benci. Lawannya cinta itu tak peduli. Kau mau salto ke, kau mau jungkir balik ke, kau mau masuk parit ke, terserah. I don't care. Antum lihat istri antum, misalnya dia marah gitu, dia marah diam gitu, antum tidak diajaknya ngomong, diam ya. Tapi lemari antum masih rapi, baju antum masih disiapkan, berarti masih sayang. Perempuan tuh kan gitu. Jangan antum ajak makan, transfer, kasih duit, suka dia. Ya kan? Perempuan. Laki-laki sama juga. Marah-marah suami, antum peluk. Ada apa suamiku tercinta? Yang punya. Kenapa sayang? Ya enggak ada ya kucing ke apa ke gitulah, pohon daun salam ke gitu. Habis baca Al-Kahfi ini tersedak kawan. Latihan lah dulu, kan? Ambek bantal ke, ambek apa ke. Kalau mau bagus sih pohon pinang, nggak besar-besar benar ya gitu. Ngomong sama pohon pinang, tinggi, kau nih pohon pinang gitu. Setinggi inilah harapan aku padamu, gitu. Pinang, pinang. Tanya sama suami, ngapa sayang, ngapa bunda, ngapa istriku, ngapa suamiku tercinta. Halal. Saya juga kadang sering negor tuh, kita terutama yang laki-laki. Mana yang udah laki-laki udah nikah? Sering-sering kontak fisik sama istri antum. Sering-sering kontak sama istri, pegang tangannya. Apalagi kalau pergi ke mall, itu romantis yang pertama. Yang kedua, biar dia tak pergi kemana-mana. Cocok. Masya Allah. Dikira romantis, enggak. Biar enggak liar. Maklumlah di mall tuh semua korsale. All hitam. Iya, all hitam. All hitam. Korsale, all hitam. Dipegang tangannya, rangkul, sering-sering cium, bangun tidur. Sorry nih, saya ngomong agak kenceng nih. Waktu dulu haram, antum pegang-pegang. Waktu dulu haram, antum cium-cium. Waktu dulu haram, antum bilang rindu-rindu. Sekarang udah halal, dicuekkan ya. Jalan-jalan seorang, gandeng tangannya, pegang tangannya, halal pahala. Saya ndak enak nih, kasihan jomblo kalau saya lanjutkan kalimat saya nih. Ini ya udah kejang-kejang lah dia. Mau cari pohon pinang habis ini. Maka panjat pinang itu haram. Iya. Karena kalau dipanjat dulu baru dipinang tidak boleh. Yang benar tuh pinang dulu dia, halalkan baru boleh dipanjat. Gitu. Tidak paham kita.
Nah, cium minyak kayu putih ya, nah, biar agak serius gitu. Teman-teman semua yang udah punya pasangan yang halal, disyukuri pasangannya. Jauh gimana Ustadz? Ya download lah. Apa ke caranya? COD ke? Dah, jadi kemana-mana kita ngomong nih. Padahal cuma ngomong satu poin ya tadi. Gara-gara Pinang. Jadi kalau teman-teman sudah ngerti konsep dasar ini, akan jauh lebih realistis menjalani kehidupan. Kalaupun punya amal soleh, ya kan, kita tidak berbangga-bangga sama amal soleh kita karena kita tahu bisa dihapus. Kalaupun kita punya amal soleh kecil, tidak juga putus asa karena pasti dibalas oleh Allah. Nyambung gak? Nah, ini yang saya maksud kesadaran berlapis-lapis. Kalau pas lagi tak punya amalan, antum ngerasa bersemangat untuk menambah amalan tersebut. Kalaupun sudah banyak amalannya, tidak juga menjadikan sombong karena bisa dihapus. Jelas gak kira-kira? Tuh banyak yang nunggu, tapi kutunggu kau pinang dengan bismillah. Minta tunggu. Bawa pokok pinang sekalian. Ayo hijrah agar segera dikhitbah. Makin tiarap lah kawan-kawan. Dah, habis ini makan-makan ya lah ya. Termasuk para istri, kalau mungkin suaminya ndak mau kontak fisik, istri yang maju. Antum sudah halal, saling melihat saja sudah dapat pahala. Apalagi kontak fisik, sering-sering kontak fisik, pegang tangannya, peluk, cium, bilang sayang. Suami cuekin terus, Ustadz, antum yang maju, serangan balik. Lah iyalah, suaminya kadang-kadang tak paham-paham kan. Nanti dibilang apa sih? Awal-awal mungkin apa sih, lama-lama dia kan paham. Oh iya, Allah takdirkan itu. Tadi saya bilang, kita tak pernah bisa ngerubah siapapun. Pelan-pelan, serangan balik, lakukan kontak fisik yang sering. Ini kadang saya tengok banyak ya rumah tangga tuh nggak tahu saya ngapa gitu tuh. Kayak masing-masing ya jalan seorang, formalitas ya kayaknya. Nanti tak cerai gitu ya. Fungsi sebagai istri juga ya sekedar fungsi jalankan apa adanya. Jadi suami pun ya sekedar jadi laki-laki gitu ya, cari duit. Pasti ada yang salah. Introspeksi, muhasabah. Saya ndak ngeladen chat-chat yang di sini ya, curhatan-curhatan semua, dan biasanya cenderung saling menyalahkan. Suami saya Ustadz begini. Suami saya lebih suka ini. Suami saya gini. Introspeksi lah, muhasabah. Tengok gitu loh di luar tuh. Muhasabah, introspeksi. Kenapa? Ada yang salah pasti. Di luar sana banyak perempuan-perempuan yang napasnya itu cuma setengah-setengah gitu. Perempuan-perempuan yang napasnya cuma setengah. Nanti kalau saya lanjutkan, tapi saya sudah berusaha Ustadz ini, suami saya tetap ya begini. Saya bilang sama saya ente udah kasar kayak gitu, apa gitu sama suami?
Fokuslah bebenah diri, wangi-wangi, bersih-bersih. Termasuk sama anak, sering-sering lakukan kontak fisik. Kemarin saya udah ajarkan kan sama kawan-kawan kan, kalau sama anak tuh cium tangannya. Kalau anak mencium tangan ayah, orang tua, itu tanda hormat. Tapi kalau orang tua cium tangan anak, itu tanda sayang. Coba diulang. Kalau anak cium tangan orang tua, itu tanda hormat. Kalau orang tua cium tangan anak, itu tanda sayang. Jadi kalau antum punya anak, cium tangannya. Untuk apa? Menunjukkan kepada dia kita sayang. Anak udah dewasa tetap cium tangannya. Kan anak antum dengan antum tuh jaraknya sama terus. Betul gak? Saya umur 26 tahun, anak saya umur setahun. Sekarang umur saya 37 tahun, anak saya umurnya segitu juga jaraknya. Kenapa jadi tak mau cium tangan anak? Kan gak mungkin dia bisa ngejar. Disalib di tikungan, saudara-saudara, langsung disalib. Nggak bisa, betul. Umur tuh ya tetap selisih. Kita tambah tua, anak kita tambah ini. Antum nanti baru paham kalau tanya sama orang-orang yang sudah berkeluarga, berumah tangga, tapi belum punya anak, betapa pengennya mereka cium tangan anaknya. Anaknya belum ada, gimana? Tapi saya juga selalu bilang sama kawan-kawan, tidak mesti, tidak harus itu lahir dari rahim istri antum sendiri. Kalau antum punya anak yatim, punya penghafal Quran, punya santri, antum bisa bahagiakan mereka. Nah gitu loh. Maka kita punya program kan? Punya program infak beras dan lain-lain. Bahagiakansantri.com. Wah. Itu website baru. Promosi kok enggak, iklan terang-terangan. Buka nanti ya, bahagiakansantri.com. Buat teman-teman yang hari ini mungkin punya keluarga, belum punya anak, nah coba masuk ke website itu, lihat ada berbagai macam cara untuk membahagiakan anak-anak itu. Mereka tuh tak punya bapak, tak punya mama, pengen punya orang tua. Nah ada jembatan penghubung antara orang tua yang pengen punya anak dengan anak yang pengen punya orang tua. Antum buka bahagiakansantri.com. Saya kasih. Coba antum buka di situ, lihat. Bisa belikan es krim, bisa belikan kotak pensil, bisa nanti mungkin belikan sepatu, atau bisa ngasih mereka apalah terserah, monggo silakan. Ajak mereka makan steak, ajak mereka makan pisang goreng. Bagi kita biasa kan pisang goreng. Ini bagi mereka yang mahal. Ini jadi jembatan teman-teman. Nanti teman-teman silakan lihat. Dan saya pengen nyampaikan, tidak mesti harus di website itu saja. Antum mau kasih website mana pun terserah. Intinya teman-teman, bahagiakan orang lain, Allah bahagiakan kita. Nah, tadi saya bilang, kita nih berdoa pakai tangan kita, ya kan? Mungkin belum diterima Allah, tapi kalau pakai tangan anak yatim penghafal Quran yang mereka tiap hari pegang Quran, bisa jadi tembus ke langitnya Allah. Nyambung gak kira-kira? Nah, awalnya kan kita punya anak asuh gitu, dekat sama mereka, salam, cium tangan, doakan om ya, doakan abang ya, dek, sayang, kan kita salam. Bayangkan ya itu anak kita seorang, kan boleh. Kalau itu memang masih seumuran ini ya, apalagi laki-laki sama laki-laki gitu. Maka saya ngelatih diri saya. Saya bilang sama kawan-kawan, yang kita-kita yang punya anak-anak jangan manggil saya Ustadz Lukman ya, anak-anak manggil saya Ayahman. Nah, saya pengen berusaha gitu, jadi ayah untuk banyak orang. Sayangnya sama gitu. Maka yang jomblo-jomblo ini kan cepatlah kita tuh gitu. Bahagiakansantri.com.
Jadi jembatan menghubung biar saling doa. Kita ngasih hadiah. Mungkin bisa 10.000, 5.000. Saya pernah waktu itu bawa jamaah ya, datang ke datang ke satu pondok. Pas mau pulang tuh santrinya ndak mau lepas, terus nangis. Saya tanya sama santrinya, kenapa sayang mau salam sama ibu yang itu? Kenapa? Dia bilang wajahnya mirip saya kayak almarhumah mama saya. Masya Allah. Masih ingat muka mama? Ingat-ingat dikit, kira-kira mirip-mirip kayak gitu. Saya bilang, kak sini kak, izin kak, ini anak qadarullah perempuan kan, jadi kakak ini juga perempuan. Ya udahlah, perempuan sama perempuan kan, ya silakan kak peluk kak. Katanya wajahnya mirip, wajah mamanya mirip wajah kakak. Nangis kakaknya. Nah saya bilang kalau kayak gitu-gitu tuh berapa harganya? Kalau bahagiakan santri.com tuh apa Ustadz? Itu kami terus terang ya di Munzalah nih tidak mau memanggil mereka tuh dengan istilah anak yatim gitu. Sama kayak beberapa pondok saya sudah suruh ganti, jangan pakai istilah panti asuhan. Karena secara psikologis tuh kayak maka saya bilang, Ustadz, jadikan pondok antum pondok penghafal Quran. Walaupun mungkin Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Jadi anak-anak tuh dibesarkan hatinya gitu loh. Jadi mereka tidak punya bapak, tidak punya mama, atau mungkin punya bapak mama tidak tahu di mana karena mereka lahir, mohon maaf ya, hamil di luar nikah, anak di luar nikah gitu kan, dibuang, disisihkan terus dilempar ke pondok kan gitu kan, banyak tuh. Nah jadi kita nih menjembatani mereka dengan bahagiakan santri.com ini salah satunya itu ngasih hadiah, ya mungkin sendal, es krim, permen, terserah antum. Tengok di situ tuh kita punya program untuk membahagiakan mereka. Mudah-mudahan kalau kita bahagiakan mereka di dunia, Allah bahagiakan kita nanti di akhirat gitu. Maka anak-anak saya suruh pimpinan pondok, saya bilang, Ustadz, dijadikan pondoknya pondok penghafal Quran Ustadz, jangan pakai istilah panti asuhan. Karena itu kan ngecikkan hati dia. Apalagi kalau orang suka manggil-manggil anak yatim, anak panti sini. Tuh saya tuh rasanya gimana gitu. Betul enggak? Maka kita nyebutnya sahabat yatim. Programnya bukan santunan, tapi 3M, memuliakan, melayani, membahagiakan. Begitu kira-kira. Dah. Itu teman-teman, ingatkan saya besok saya kasih doanya ya. Besok. Ini gara-gara pohon pinang tak jadi belajar doa nih. Insyaallah mari kita sama-sama teman-teman muhasabah introspeksi, apa yang salah dalam diri kita, apa yang perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Nah ini saya di Jumat yang penuh berkah ini izin melaunching bahagiakansantri.com untuk menjadi jembatan kita memuliakan, melayani, membahagiakan para santri. Jadi ini program banyak lah ya, ada infak beras, ada amalsoleh.com, ada amalbaju.com, ya ada bahagiakansantri.com, ya macam-macam lah, antum silakan pilih. Ada Baitul Mal Munzalah Indonesia, ada pokoknya dimanapun pilih. Insyaallah besok saya akan bahas doa itu. Ingatkan saya ya, ingatkan saya. Terima kasih banyak abang kakak semuanya, jazakumullah khairan. Doakan saya juga. Dan ini minta berkenannya, minta tolong kalau antum tidak keberatan, minta tolong Al-Fatihahnya hari ini tanggal 2 bulan 7. Bunda Uum, istri saya, berkurang jatah hidupnya di dunia, bertambah usianya sama dengan saya 37 tahun. Jadi saya tanggal 27 Juni, Bunda tanggal 2 bulan 7. Jadi sama-sama 27.
Doakan ya, doakan Bunda Uung, minta hadiah doa dari kawan-kawan, semua jamaah SMK yang online maupun yang offline. Titip doa, saya tidak minta apa-apa, minta Al-Fatihahnya. Saya yakin dan sangat percaya di antara abang kakak ini pasti ada yang doanya mustajab. Di antara abang kakak ini pasti ada yang doa kabulkan Allah. Doakan istri saya Bunda Uung, semoga di umur yang ke-37 ini semakin berkurang jatah hidup di dunia ini, semoga semakin solehah, semakin tunduk dan patuh sama Allah, semakin jadi hamba yang pandai bersyukur. Doakan supaya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Minta relanya, minta Al-Fatihahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Semoga doa yang sama, doa yang tulus, doa yang baik-baik kembali lagi kepada abang kakak yang mendoakan. Sekali lagi saya ngerasa sangat berterima kasih, berkah. Mudah-mudahan doa dari abang-abang, kakak-kakak, semua jamaah online maupun offline, insya Allah doanya dikabulkan Allah. Dan doa yang terbaik tadi yang abang kakak ucapkan untuk istri saya, insya Allah akan kembali kepada yang mendoakan juga. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir batin. Doakan supaya Bunda Uung juga bisa selalu dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah, mendampingi dakwah saya, mendampingi saya sampai akhir hayat, kumpul nanti di surganya Allah dengan anak-anak dan keluarga, kumpul dengan abang-abang, kakak-kakak, orang-orang baik yang ada di depan saya ini, sampai nanti kita kumpul di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi minta doanya, minta maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan. Berkah selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.